Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para bapak, para ibu, mbah lanang, mbah wedok, kang mas kulawan bae sugeng rawuh wonten tlatah Bumi Wali, inggih punika tlatah Kutha Tuban. Mbok bilih panjenengan sami ingkang wonten sakjawinipun wilayah utawi tlatah Tuban ingkang dereng mangertos estunipun wonten tlatah Tuban punika kathah pesarean para sunan lan pesarean para wali. Tegesipun duk nalikane jaman rumiyin wonten tlatah Bumi Tuban sampun kathah para ulama. Bilih ulama punika kurang luwih cara basane Jawi para wali utawi para sunan. Mbok bilih para sanak kadang ingkang sakjawinipun tlatah Tuban babagan para wali utawi para sunan ingkang dipan mangertosi kirang langkung 9 nggih. Wiwit Sunan Maulana Malik Ibrahim ngantos Sunan Kalijaga. Dene wonten video punika kula badhe mlampah-mlampah badhe kendel wonten pesareanipun Kanjeng Sunan Geseng. Sak sampunipun punika mangke badhe ngliwati pesareanipun Kanjeng Sunan Bejagung Lor lan Kanjeng Sunan Bejagung Kidul. Ananging saderengipun sumangga sami subscribe, dijempol saha komentar. Menawi sampun monggo dipun lanjut. Lah sing niki papan panggenanipun pesareanipun Kanjeng Sunan Geseng ingkang manggen wonten Dusun Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Mriki niki kelurahane derek napa Mbak namine Mbak? Derek Gesing. Derek Gesing, Gesing napa Geseng? Nek Geseng niku makome Mbah Geseng, nek desane Gesing. Oh, Kecamatan Semanding, Nggih. Tuban. Nggih. Papan panggenan pesareanipun Kanjeng Sunan Geseng punika manggenipun saged dipunwastani wonten satengahing wana jati utawi alas jati. Kleresan wonten Kelurahan Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Lah sakmangke mbok bilih para sanak kadang ingkang wonten sakjawinipun tlatah Kabupaten Tuban ingkang badhe rawuh utawi ziarah wonten pesareanipun Kanjeng Sunan Geseng, kula badhe ngaturaken blog petunjuk jalan tumuju papan panggenan menika wau. Nanging saderengipun sumangga rumiyin mlampah-mlampah wonten Desa Gesing minangka papan panggenan pesareanipun Kanjeng Sunan Geseng. Kados punika kawontenanipun Desa Gesing nggih. Omah-omahe rada arang-arang. Punika sampun celak kalian kitha. Dados punika dipunwastani perkampungan pinggiran kota. Dene saklajengipun utawi selanjutnya kita akan berbagi blog petunjuk arah atau perjalanan menuju ke lokasi tersebut. Ini adalah jalan raya dari Babat menuju Tuban. Kita posisinya berada di sebelah selatannya Pertigaan Pakah. Perlu Anda ketahui, Pertigaan Pakah ada 2. Yang pertama adalah pertigaan Gandul, yang kedua pertigaan menuju ke Rengel. Kita ngambil pertigaan Gandul.
Pertigaan Gandul bila mana kita masuk terus nanti sampai ke Leran atau ke Palang. Adapun pertigaan Rengel bila mana kita masuk ke kiri kita akan sampai Rengel tembus ke Bojonegoro. Jadi kedua pertigaan tersebut berdekatan kurang lebih berjarak 20 meter. Pertigaan Gandul dulu, setelah itu pertigaan Rengel. Nah, kita ngambil yang ini yaitu pertigaan Gandul. Ini mengarah ke timur. Adapun lokasi pesarian Kanjeng Sunan Geseng dari tempat ini sekitar 2 km. Setelah kita melewati perkampungan ini, nanti kita melewati hutan. Di jalur jalan ini biasanya di sepanjang jalan banyak orang berjualan minuman segar yaitu legen. Mungkin bagi konco-konco atau saudara-saudaraku yang berada dari luar daerah yang ingin menikmati atau mengicipi rasanya legen Tuban, Anda bisa berhenti sejenak di daerah deretan jalan-jalan ini. Di situ kan banyak warung-warung kecil yang bersahaja. Terus bagi om-om atau bapak-bapak mungkin tadi saat kita masuk di pertigaan Gandul Pakah yang hobi ngopi-ngopi istirahat sejenak, bisalah Anda berhenti di situ. Namun bila mana Anda ingin langsung labas ke lokasi, nanti di lokasi ada juga beberapa warung-warung kopi yang menyediakan aneka jajanan, minuman, dan lain sebagainya. Terus di depan itu ada jembatan toh, di sebelah kiri jalan itu ada gapura. Di depan gapura itu juga banyak orang berjualan mie, bakso, dan lain sebagainya. Dan gapura itu merupakan jalan masuk ke sebuah komplek perumahan. Di komplek perumahan itu bersih sekali, tertib dan nyaman. Selanjutnya mengenai gapura itu, bagi masing-masing atau bapak yang penasaran dengan kampung yang bersih, rapi dan indah, Anda bisa masuk sejenak untuk muter-muter terus balik lagi langsung ke lokasi. Nah, di depan itu ada hutan, tidak jauh dari tempat ini kita sudah sampai di lokasi pesarian Kanjeng Sunan Geseng. Mungkin bagi sedulur-sedulur atau konco-konco bertanya-tanya, Pak D, bagaimanakah riwayat dan sejarah Kanjeng Sunan Geseng ini? Nah, untuk riwayat dan sejarah alur cerita kronologi tentang Sunan Geseng, Pak D kurang begitu tahu. Dalam video kali ini Pak D hanya memaparkan tempat keberadaan atau lokasi pesarian atau makam Kanjeng Sunan Geseng, pesarian atau makam Kanjeng Sunan Bejagung Lor, dan pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Kidul. Jadi setelah kita dari pesarian Kanjeng Sunan Geseng ini, langsung kita menuju ke pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Lor dan Kanjeng Sunan Bejagung Kidul. Inilah lokasi pesarian makam Kanjeng Sunan Geseng. Adapun lokasi dan tempatnya bisa dikatakan berada di tengah hutan atau di pinggiran hutan. Adapun tempat ini kelurahan Desa Gesing, Kecamatan Semanding. Begitu pula lokasi pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Lor dan Bejagung Kidul juga di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ngeplok. Aku lihat sini Mas. Seru nggih. Mbak, kopi Mbak. Judulnya area lokasi makam Kanjeng Sunan Geseng. Hampir
Nah, konco-konco, selanjutnya kita akan OTW menuju ke lokasi pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Lor dan Kanjeng Sunan Bejagung Kidul. Adapun lokasi tersebut berada di Kelurahan Bejagung. Letak Kelurahan Bejagung sudah di pinggir kota Tuban. Kita dari Pakah Gandul langsung menuju ke arah Tuban. Perlu Anda ketahui mengenai tentang sejarah para wali adalah wilayah pesisir pantai utara. Adapun kota-kota pesisir pantai utara tersebut bila mana dari timur dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Jepara, Rembang, Pati, Demak, Kudus, dan seterusnya. Adapun kota-kota tersebut atau wilayah tersebut berada di pesisir pantai utara. Nah, konco-konco semuanya, kita sekarang sudah mulai masuk wilayah kota Tuban. Di sini ada sebuah tugu, di atasnya ada kuda atau turonggo atau jaran berdiri degar. Adapun tugu kuda tersebut berada di kanan dan kiri jalan. Karena jalan ini arahnya atau mujurnya ngalor ngidul, berarti tugu tersebut berada di sebelah timurnya jalan dan di sebelah baratnya jalan. Setelah ini kita langsung cabut OTW menuju ke Kelurahan Bejagung. Dari Tugu Patung Kuda ini kita ke arah utara atau kita ke arah kota beberapa meter. Nanti ada pertigaan dan di situ ada pemandu jalan membawa bendera. Di situ maksudnya di tempat pemandu jalan pertigaan itu kita ngambil yang kiri atau belok kiri. Kita telusuri jalan sampai ke sebuah jalan semacam bypass atau ring road. Nanti bila mana sudah sampai jalan bypass atau ring road, kita menyeberang lurus. Dan bila mana perlu Anda tanyakan lagi kepada warga sekitar. Yai Mas Kawu Ono Nah, inilah jalan bypass atau ring road-nya. Jadi kita memotong jalan ini. Tetapi alangkah baiknya untuk konco-konco yang dari luar daerah menanyakan kepada warga sekitar. Tentunya semua warga yang ada di sini pasti tahu Desa Bejagung. Pak, derek tanglet nggih? Lek teng dusun Bejagung pundi Pak miyose, Pak? Bejagung nggih. Selanjutnya sekilas bagi saudara-saudara yang berada di luar daerah atau saudara-saudara yang masih awam tentang wali atau sunan, yang diketahui secara luas itu kan wali songo. Namun sebenarnya para sunan atau para wali itu banyak. Terus menurut cerita, kan kenapa ya yang dikenal orang masyarakat luas di luar wilayah Bumi Wali itu kok 9? Nah, mengenai itu penjelasannya kurang lebih begini ya. Wali itu kan banyak atau para sunan, para wali itu banyak. Jadi dari sekian banyaknya para wali atau para sunan yang membentuk semacam komunitas, katakanlah begitu ya, atau manunggal, itu ada 9 wali. Kita semua tahu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim sampai ke Sunan Kalijogo. Nah, sekarang cerita mengenai itu ya sekilas saja atau kita lewati saja. Yang penting kurang lebihnya Pak D dalam menjelaskan ini bisa Anda pahami dan bisa Anda mengerti. Sekarang kita sudah masuk di Kelurahan Bejagung Lor.
Biasanya nama-nama para sunan atau nama-nama para wali diabadikan untuk nama musola, nama pondok pesantren, bahkan nama sebuah masjid atau nama-nama yayasan, nama-nama tempat yang ada kaitannya dengan agama Islam. Nah, para sanak kadang sedulur sedoyo, inilah lokasi atau area pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Elor. Selanjutnya setelah ini kita akan OTW ke pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Kidul. Dari tempat ini juga sudah tidak seberapa jauh, kurang lebih ya tidak ada 1 kilometer lah. Adapun Kelurahan Bejagung itu sudah mepet kota atau masuk wilayah kota. Jadi pemukiman di sini ya seperti kota atau bisa dikatakan padat. Kita dari lokasi pesarian Sunan Bejagung Elor keluar dulu ke jalan seperti ini, belok ke kanan artinya ke arah selatan, namanya juga kidul. Jadi di sini menggunakan kosakata bahasa Jawa, elor dan kidul. Selanjutnya, supaya Anda bila mana sampai di kawasan ini tidak terlalu banyak tanya kepada orang, maka amati terus jalannya video ini. Ini kita ke arah ngidul. Ngidul itu bahasa Jawa artinya ke selatan. Kata ngidul ya tidak pas bila mana dikromo inggilkan terus ngidel, itu tidak tepat. Nah, nanti ada gang dan gapura semacam ini, ada juga bor bertuliskan lokasi pesarian makam Sunan Bejagung Kidul. Kita masuk gang itu kurang lebih sekitar 400 meter. Kita tunggu dulu, nunggu sepinya kendaraan, karena jalan ini tidak terlalu luas namun pengguna jalannya itu banyak. Nah, para sanak kadang, para sedulur, kita sudah sampai di area atau lokasi pesarian Kanjeng Sunan Bejagung Kidul. Seperti inilah suasana dan kondisinya.
Terima kasih bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada kata-kata keselio. Semoga pula bila mana ada kata-kata atau sesuatu yang keselio saya ucapkan tidak ada yang memframing. Dan semoga pula video ini bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Sekali lagi bila mana ada kata-kata yang salah atau kata-kata keselio atau yang tidak tepat, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.